Udah apa adalah satu. Saya ngerti. Apakah murid yang asli ini seketika sujud beribadah menyembah kepadanya ketika dia masuk ke sinagoge? Ya atau tidak? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Murid-muridnya menurut Yesus percaya setelah seluruh firman-Nya sampai ke Yesus. Murid yang percaya kalau Yesus itu adalah Rasul utusan Tuhan. Nah, Kristen, apakah cuman Rasul utusan Tuhan Yesus itu atau ada embel-embel lain? Justru Bang Zuma, Anda yang salah kalau kami Kristen yang menjadikan Yesus adalah Tuhan. Itu dari tulis asli. Bagaimana kekristenan bisa mengatakan itu kalau tidak berdasar Masalah generasi. Coba Anda tunjukkan yang Anda katakan Rasul itu menulis apa? Iya. Kitab Yohanes itu, Injil Yohanes adalah Rasul Yohanes yang menulis. Iya. Pada mulanya adalah firman. Terkait Yesus. Kesaksian mereka terkait Yesus. Iya, itu kesaksian mereka tentang Yesus. Apa katanya kesaksiannya terkait Yesus? Contoh 1 Yohanes pasal 1 berkata begini. Bahwa apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Kalau cuma perkataan tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Jadi Yohanes bilang, apa yang kami tuliskan ini tentang firman yang hidup yang bisa diraba. Di mana Yohanes menulis itu? Di 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 nomor 1. Kita baca. Apa yang telah ada semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun peroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Kamu paham gak kalau dikatakan orang Yahudi anak Tuhan itu apa? Anak Elohim itu apa maksudnya kalau orang Yahudi? Iya. Iya, kalau anak Elohim bagi orang Yahudi itu maksudnya apa? Ya, kalau dalam ketika Yesus bilang, aku anak Allah, mereka melemparnya dengan batu karena mereka berkata engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi ketika dia bilang aku anak Allah, langsung mau lempar batu dia. Karena terus apa klarifikasi Yesus di ayat itu? Terkait tuduhan mereka menyamakan dirinya dengan Allah, itu apa jawaban Yesus? Nomor 34. Iya, nomor 34-nya 35, 36 kamu jijik untuk bacanya. Iya, kan dia bilang kan dia anak Allah. Terus kata Yesus kalau ngomong itu. Terus Yesus itu menjawab kenapa dia mengatakan diri anak Allah. Apakah Yesus menjawab, ini loh alasanku menjawab aku ini anak Allah, ini loh alasanku. Yesus jawab begitu enggak? Kan sudah saya bilang tadi, Yesus sendiri bilang dia anak Allah dan tidak. Iya. Itu makanya saya tanya, Yesus ketika dikatakan sebagai anak Allah, Yesus menjelaskan nggak apa maksudnya anak Allah itu? Gini Bang Zuma, yang saya jawab tadi Anda bertanya pemikiran orang Yahudi. Saya jawab pemikiran orang Yahudi. Pemikiran bangsa Yahudi, Bang. Betul. Pemikiran orang Yahudi. Makanya diingatkan oleh Yesus kepada mereka. Nah, Yesus mengingatkan kepada mereka itu dengan berkata apa di Yohanes 10 nomor 34, 35, 36 itu? Yesus berkata apa? Ya, apa katanya di situ, Pak? Karena saya menjawab. Enggak, saya menjawab tadi pertanyaan Bang Zuma. Anda bertanya sama saya, bagaimana pikiran orang Yahudi ketika Yesus bilang aku anak Allah?
Saya jawab, tapi kemana-mana. Belum saya Iya. jawab, makanya saya jadi bingung. Karena Saya Yesus jawab dulu, itu saya sebagai sampaikan. orang Yahudi mengaku anak Allah itu adalah hal biasa. Tapi karena orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama sedang mencari kesalahan, maka dia menuduh Yesus yang tidak-tidak. Makanya Yesus ingatkan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah... Tahu ngarang-ngarang aja semua. Baca nomor 34-nya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah... Kitab Taurat ada banyak kitab Taurat. Maka dia adalah Elohim. Jadi Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Elohim, bukan Elohim. Itu pun masih disalah-salahkan. Ditambah lagi kalian menganggap dia adalah Tuhan itu sendiri dan mengatakan dia adalah anak Allah. Lukas Jadi- 2 ayat 11 itu lu baca nggak? Lukas 2 nomor Malaikat sendiri 11, bilang, pada hari telah lahir ini Tuhan. pada hari ini telah Lahir lahir bagimu Tuhan. juru selamat Kristus Tuhan di kota Ya Daud. itu malaikat itu yang ngomong. Kristus itu apa? Malaikat yang ngomong itu. Kristus itu apa? Zuma. Kristus adalah Kristus adalah Udah lu kan Jangan dapat keroyokan. jawabannya. Waduh. Kristus adalah jawab dulu. Kristus adalah Itu kau simpan di Hajar Manusia yang Aswad. diurapi. Kristus adalah manusia yang diurapi. Santai. Kalian tuh salah sembah. Manusia itu Yesus. Yang kau sembah bukan manusia. Diurapi nggak? Bukan manusia yang kalian sembah. Jangan khawatir. Enggak, Saya tidak menuduh Anda menyembah manusia karena kalian tidak menyembah Yesus. Bukan Yesus yang kalian sembah. Tenang aja. Orang Kristen tidak menyembah manusia. Tenang aja. Kalian menyembah makhluk roh yang memakai nama Yesus. Jadi kembali kepada tema. Kesaksian Yesus terkait muridnya yang asli, bukan yang palsu ya. Karena ada juga pengikut Yesus palsu nih. Yang mengada-adakan sebuah pengajaran yang Yesus tidak pernah ajarkan. Kesaksian Yesus menurut Yesus terkait murid-muridnya. Ketika Yesus mengajar kepada mereka dan Yesus telah menyampaikan seluruh firman yang ada dari Tuhan untuk mereka, menurut Yesus, murid-muridnya percaya kalau Yesus itu adalah Rasul, utusan Elohim. Setuju nggak? Bang Zuma, saya sudah bilang tadi Yesus memang Setuju nggak? sebagai utusan. Nah, tapi sebagai utusan tok. Saya bilang harus diluruskan karena di pikiran Bang Zuma itu utusan itu berbicara tentang jenis. Jangan menurut saya. Menurut Yesus. Kan? Memang itu kesimpulan bukan? Oh kalau utusan itu manusia. Makanya saya bilang dari mana konteksnya itu? Yesus ketika menyampaikan firman kepada muridnya, Yesus teori praktekkan menyembah nggak? Hajar Aswad. Sebagai rasul dia menyembah nggak? Sebagai rasul dia berdoa nggak? Sebagai rasul dia sujud nggak kepada Tuhan? Ayo. Anda ingin menambahkan kan? Dia adalah rasul dan Tuhan itu sendiri kan? Oh nggak bisa. Karena Yesus mengajarkan kepada muridnya dia rasul dan sebagai rasul dia menyembah kepada Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menyembah kepada Tuhan kecuali agama paganisme. Tuhan junior menyembah kepada Tuhan senior. Nah sekarang kita bicara mengenai skala prioritas kebenaran yang ada di lapangan. Yesus bilang, Bapa permuliakan aku dengan kemuliaan. Jadi sama-sama mereka menghormati. Makanya itu murid-muridnya menyaksikan nggak Yesus berdoa seperti itu? Ini kesaksian Yesus, perkataan Yesus. Iya, ketika Yesus mempersaksikan itu, murid-muridnya menyaksikan nggak? Maka gini cuma, kalau ada bertanya tentang kesaksian, nggak bisa kamu, nggak bisa. Kamu tidak akan bisa lolos karena kamu itu bukan pengikut Yesus. Kamu bukan pengikut Yesus. Kamu itu pentuhan makhluk roh yang bernama Yesus. Bicaraan Bang Zuma ini seolah-olah. Kenapa Anda nggak berani jawab? Kenapa Anda nggak berani jawab? Ketika Yesus berdoa kepada Bapa dalam Yohanes 17 yang Anda maksud itu, apakah murid-muridnya menyaksikan? Apakah murid-muridnya mengetahui?
Apakah murid-muridnya lihat Yesus gurunya melakukan itu? Lihat, pasti lihat. Nah, setelah murid-muridnya melihat gurunya berkata begitu, iman mereka, guru mereka ini Tuhan atau utusan Tuhan? Saya jawab Mas karena Anda nggak memberi saya kelonggaran untuk menjawab, makanya saya justru saya bertanya loh. Artinya kau harus menjawab sesuai dengan fakta di lapangan. Ketika Yesus melihat, ketika murid-muridnya mendengarkan dan menyaksikan Yesus, sabar dulu, Mr. Bin, sabar. Ketika murid-murid Yesus menyaksikan dan mendengarkan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kau menyebut aku guru dan kita Tuhan. mulai ke situ, baik. Oke, ketika Yesus mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Murid-muridnya mendengarkan Yesus berbicara seperti itu. Murid-muridnya melihat Yesus berkata seperti itu. Iman muridnya setelah melihat itu, apakah Yesus ini Rasul atau Yesus ini Tuhan, Elohim? Ya makanya di ayat yang kamu singgung, aku dan Bapa adalah satu. Saya baca untuk si Zuma. Setelah Yesus mengatakan itu di depan murid-muridnya yang asli, aku dan Bapa adalah satu. Apakah murid-muridnya kemudian menuhankan, menyembah Yesus seakan-akan menyembah Bapa? Iya, makanya saya baca ayat yang kamu singgung. Saya baca untuk. Enggak usah kau baca. Saya sudah bertanya. Karena kamu Kristen ketahuan, karena Anda tidak mempercayai jawaban saya. Menuhankan Yesus, maka aku perbandingkan antara kamu sebagai Kristen dengan murid-murid Yesus yang asli. Apakah sama atau tidak? Tinggal Justru jawab. Yesus bilang itu. Kau baca dalil setelahnya. Mari kita baca. Ini bukan gereja, tempat tipu-tipu. Tidak perlu. Tinggal kau jawab saja. Apakah murid-muridnya ketika mendengarkan dan melihat Yesus berkata, aku dan guru Bapakku adalah satu. Siapa melihat aku sama melihat Bapakku. Apakah murid-muridnya seketika itu menuhankan dia, mengibadahi dia, menyembah dia, meninggalkan Tuhannya Musa menuju kepada menyembah anak Maria. Apakah begitu? Makanya saya bilang Zuma, justru di ayat yang kamu baca itu, justru Yesus mengatakan bahwa dia Allah. Saya tahu. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Anda bertanya di mana bahwa Yesus mengaku dia Allah. Saya ngerti. Yang saya pertanyakan adalah ketika murid-muridnya yang asli, yang sesama dengan Yesus, matanya langsung melihat Yesus berkata begitu, kupingnya langsung mendengarkan Yesus mengatakan itu. Apakah murid yang asli ini seketika sujud beribadah menyembah kepadanya ketika dia masuk ke sinagoge? Ya atau tidak? Ya. Gini Zuma, Anda tadi bilang aku dan Bapak satu, ini kaitannya tentang cerita itu. Lalu Anda mengatakan bahwa aku Allah. Tidak ada yang menginginkan kau bercerita. Jangan mau kau bercerita. Sudah saya katakan justru di ayat yang kamu singgung itu Yesus berkata dia Allah. Dengarkan cerita-ceritanya pendetamu dan tidak masuk akal. Jangan mau bercerita. Kutanya mau saja sekarang karena imanmu berbeda dengan imannya murid-muridnya Yesus. Murid-muridnya Yesus, menurut Yesus, ketika seluruh pekerjaan yang aku lakukan di depan muridku dan semua firman telah kuucapkan di depan muridku, mereka telah melihatnya, mereka telah menerimanya dan mereka percaya aku ini adalah rasul utusan Tuhan. Itu titik. Sekarang ketika orang Kristen mengusung sebuah konsep dari Roma, dari Yunani, Yesus adalah jelmaan Theos yang turun ke bumi, menjadi manusia, taat kepada Elohim sampai mati di atas tiang salib. Yang saya pertanyakan hari ini adalah, apakah ketika orang-orang Kristen mengandalkan ucapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, apakah respon keagamaan orang-orang Yahudi murid Yesus dan respon orang Kristen yang hanya mendengarkan pemberitaan-pemberitaan itu tidak melihat dan tidak menyaksikan, itu sama atau tidak? Jawab. Jangan mau kau diam, kau disuruh mau kau menjawab. Kenapa kau begitu lah kok? Sudah mau kau dijelaskan, diarahkan mau kau lagi supaya kau waras, pura-pura kau lagi diam. Disuruh kau menjawab, kalau tidak disuruh kau menjawab banyak bicaramu. Disuruh kau menjawab kau diam-diam saja, kayak toke diinjak beca.
Bicara mau kowe. Ketika saya mengatakan, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Siapa melihat aku, sama melihat Bapa. Respon muridnya yang asli, apakah seketika menuhankan dia, sebagaimana Kristen menuhankan Yesus hari ini, atau mereka percaya ini adalah Rasul utusan Tuhan? Boleh saya respon? Iya, memang kusuruh kau respon Ki, jangan kau pura-pura kayak toke diinjak beca. Jawab aku saja. Ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, lalu Anda bertanya, adakah murid-murid langsung menyembah dia? Nah, sekarang, ini double standard Bang Zuma lah. Anda menjadikan patokan murid-murid, kalau kadang-kadang juga Anda, oh enggak, apa yang dikatakan Yesus harus itu yang didengar. Sekarang, Kenapa Anda kau mabuk menuntut kah? patokannya kepada para murid-murid. Mabuk kau kapan ini? Atau pura-pura kau menyembunyikan kebenaran, Pak? Oh, Yesus tadi bilang. Yesusnya yang mengatakan itu. Yohanes 17:8. Dengar kowe kalau ada dibilangi. Yesus berkata, segala firman. Termasuk itu tadi. Aku dan Bapa adalah satu. Itu juga firmannya. Siapa yang melihat aku, sama tuh yang melihat Bapa. Itu juga firmannya. Nah, ternyata menurut Yesus, kesaksian Yesus, seluruh perkataan-perkataan yang membuat Kristen kegirangan mendapat Tuhan sehingga mereka bebas melakukan apa saja, rupa-rupanya bagi orang Yahudi muridnya hanya menganggap itu sebagai rasul, kata Yesus. Tapi kalau orang Kristen, ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, orang Kristen berbondong-bondong menuhankan kianatnya orang. Sekarang yang mana kesaksiannya yang betul? Kesaksian Yesus yang mengatakan bahwa muridku hanya menganggapku rasul, atau kesaksian gereja yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Nah, coba kau jujur dulu. Mongkat lihat bagaimana caramu jujur. Apakah sama jujurnya pantatmu yang bunyi kentut dengan mulutmu yang banyak bicara? Silakan. Baik. Itu sebabnya saya bilang menjawab Anda, Zuma. Iya kan, Kalau kita sekarang menemukan iman dengan imannya murid Yesus berdasarkan kesaksian Yesus sama. Pantatmu lebih jujur. Tindakan orang Yahudi lebih atau jujur perkataan daripada Yesus. mulut lu. Aduh. Pantatmu lebih jujur. Karena di ayat yang Anda baca itu, Ketika aku dan Bapa pantatmu satu, berbunyi, Yesus berkata di jarang situ, dia mengeluarkan Allah pales. ada di ayat 34. Tapi kalau mulutmu yang berbicara, semua yang terlontar dari mulutmu itu pales, artinya tidak rasional. Sudah kubilang tadi. Sudah tadi kubilang toh. Standarisasi dari kesaksian itu harus berlandaskan kepada kesaksian Yesus. Jangan kau bikin kesaksianmu sendiri sebagai orang Kristen. Karena itu pasti tertolak. Karena kami lebih percaya kepada Yesus. Karena keselamatan itu hanya percaya kepada Yesus. Yang mana yang Anda tuntut, Zuma? Perkataan sekarang Yesus atau tindakan dengarkan lagi satu kali, Pale. Dengarkan lagi satu kali. Ketika Yesus berkata, jangan pura-pura bingung, lompat mau saya turun kalau tidak bisa kok. Banyak yang mau naik. Jangan mau pura-pura bingung. Apa nak tahu mi? Mangko itu, kalau kau punya iman, kau katakan sama seperti kesaksian Yesus, belum aku tuh, itu pabote itu namanya. Bohong-bohong kok, beleng-beleng kok. Karena kenapa saya katakan begitu? Semua rangkaian ucapan Yesus yang disusun dengan rapi oleh gereja agar jemaat yang tidak belajar Bible itu menuhankan Yesus, rupa-rupanya itu hanya dasar pijakan mengakui dia sebagai rasul bagi muridnya. Kata siapa itu? Kata Yesus. Di mana kita bisa informasinya? Baca Miki Yohanes 17:8. Apa nak bilang Yesus? Apa nak bilang Yesus? Yohanes 17 terus ya. Iya dong. Kalau kau mau Anda yang lain banyak. Duanya. Kalau kau mau yang lain banyak. Ada Yohanes 12:49-50. Ada juga Yohanes 14:24. Banyak sekali ucapan Yesus yang setara, yang seirama dengan itu. Kau diam beleng-beleng. Serius kak? Nah, coba Mi. Aku ngomong apa sekarang? Ketika murid Yesus percaya Yesus itu hanya rasul, Kristen percaya Yesus hanya rasul nggak? Atau masih ada tambahannya?
Makanya saya bilang tidak hanya Kenapa rasul. nggak makanya? Kenapa? Yohanes nggak 17 makanya? ayat 2-nya, dengarlah, kita nggak bisa menjawab. Kami saja orang Sulawesi, bos, jauh dari ibu kota negara. Nah, pintar Jeki baca itu. Apalagi kau, kayak kau jadi ibu kota negara. Setiap hari kau hidup kau sama menteri di sana, banyak menteri, orang tinggi sekolahnya. Kami yang di provinsi ini masa lebih tahu daripada kau. Berarti kau beleng-beleng kau. Beleng-beleng kok berarti dekat kok kau dari Monas, kami jauh. 2 jam kami naik pesawat baru sampai di Monas, kau naik taksi aja kau sampai mau di sana. Harusnya kau lebih pintar dari kami orang Sulawesi. Yesus mengatakan, segala perkataan yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya. Apa kepercayaannya muridmu Yesus? Nah saya dengar kau baik-baik. Itu muridku setelah semua ucapanku nak terima masuk di telinganya, nak percaya nak terima. Mereka percaya bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Loko maga aku pada ini loh. Loko lah dulu tega. Pemupo si Bongko datang besok. Mau kemana coba kira-kira? Nah sebab itu semua ucapan yang Yesus sampaikan kepada muridnya menyebabkan iman muridnya Yesus itu hanya rasul utusan Tuhan. Nah lo kok maga kira iko sebagai orang Kristen lo tosi kok maga iko. Kau mau apa? Ketika murid Yesus diinformasikan oleh Yesus, dipromosikan oleh Yesus, dikabarkan oleh Yesus, muridku percaya aku rasul. Lo tosi kok maga iko? Lo kok maga? Masuk orang generasi. Kau mau apa sekarang? Agak tosi lo upau. Menurut kami Kristen bahwa Yesus itu selain utusan Tuhan, dia juga Tuhan. Tuh malas aku tuh balik. Malas aku tuh balik. Kamu perlu rumah sakit jiwa kalau begitu. Nah, agak lo mau apa? Apa negara wite? Agak lo mesul timumu. Lebih jujur pantatmu ketika dia berbunyi daripada mulut kau itu. Nah, Mapono sedih agak lo mau apa? Seorang generasi. Hancur ke toh? Ini surah kau. Anak-anak itu wasengin puang. Kau pikir Tuhan itu turun ke bumi nete sama ibunya itu manusia, rasul, dan itu kesaksian Yesus. Masolak kok. Apa? Dia mulai mewah Yesus. Yesus itu terlalu hebat untuk kau lawan. Masyarakat bawa nuasa. Daripada malipuno kok. Muasa ngalimu tahu. Tapi dia mau pikiri ilaletumu. Percuma. Apa? Yaro janji aku, janji mutaroe. Jika kamu itu cuma doktrin dogma. Janji-janji palsu, ilusi. Sebab Yesus sendiri yang bersaksi. Loko mapo ang gawas. Mapo no gere. Capungnya dadan. Capungnya dadan. Di kesimule. Mabela ki di Monas, bos. Tapi ini matarngati ki apa? Tawaro yan rin nakapurong. Di ba sa ko to? Magawasan. Laporan selesai. Laporan selesai. Wanras anak buah. Aja mo kasi manya-manya mungkin asal ya dito kok kasaraki apa kita hanya merangsang otak kananmu untuk berfungsi, otak kirimu untuk bergerak. Jangan dimatikan akal demi untuk doktrin dan dogma, jangan kawan. Ayolah, gunakan akal sehat. Orang Indonesia itu cerdas. Tapi ketika dia sudah disusupi oleh doktrin dogma, jadi bisa lah berarti ya udahlah. Ya emang mau jawab apa lagi? Imanmu bertentangan dengan kesaksian Yesus. Oke, mana lagi? Ya, makanya tadi saya bilang Anda mengutip beberapa ayat, tapi Anda tidak memperhatikan ayat itu. Yohanes 17 yang sering kamu kutip itu ayat 2-nya berkata begini cuma, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah keberikan kepadanya. Jadi memang Bapa sumber kuasa, Yesus adalah
yang memberikan kuasa, yang melaksanakannya. Sama seperti dalam Al-Quran. Isa Al-Masih menciptakan burung, meniupnya. Lalu ada tambahan dengan izin Allah. Lalu kan pikir orang Muslim ini dengan izin Allah, artinya di dalam Yesus tidak ada kuasa. Izin itu adalah kesamaan kehendak. Makanya di situ yang dipahami oleh orang Kristen. Sekarang Iya, begini. karena izin Allah mengizinkan sekarang iblis gini. melakukan yang jahat. Sekarang kembali kepada keadaan yang ada pada zaman itu terkait dengan Yesus. Enggak, memang Allah makanya Tunggu dulu. Allah mengizinkan, Allah pun mengizinkan iblis melakukan yang jahat. Saya Bukan bacakan berarti dalilnya. kuasa yang jahat itu Saya berasal dari bacakan dalilnya. Saya bacakan dalilnya samamu. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Pertanyaanku sama kamu. Ketika Yesus mengucapkan ini, muridnya mendengarkan, muridnya melihat dan menyaksikan Yesus berkata demikian. Apakah kemudian menurut Yesus muridnya menganggapnya rasul utusan Tuhan atau menganggapnya Tuhan? Jawab. Semakin kau utusan yang hakikatnya ilahi Zuma, karena hanya Tuhanlah yang bisa memberikan hidup. Coba. Di mana Yesus berkata ketika Yesus menyampaikan seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, muridnya percaya bahwa dia adalah utusan dan dia adalah ilahi. Di mana itu? Makanya Wali utusan Purno di situ yang menyelamatkan Zuma. Makanya Di tadi saya mana bilang, Yesus mengatakan tidak dia berbicara dengan jenis sebagai manusia. Murid-muridku percaya bahwa aku adalah rasul utusan Tuhan dan ilahi. Di mana Yesus berkata begitu? Zuma, dia utusan. Mereka percaya Yesus adalah utusan yang menyelamatkan. Di ayat 2 itu sama. Tapi utusan jangan artikan itu manusia. Itu yang saya bilang, dalam konteks mana kamu ambil itu? Di mana Yesus mengatakan yang kau ucapkan barusan? Atau Di mana ada di Yesus kamus mengatakan? lisan Arab kaki gitu. Di mana Utusan Yesus adalah manusia. mengatakan hal itu? Di mana Yesus mengatakan hal itu? Di mana? Bukan pertanyaan saya, logikamu utusan itu manusia. Kau menambah-nambahi. Kau menambah-nambahi. Yesus mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan, segala firman, begitu firman itu diberikan oleh Yesus, termasuk yang Anda baca, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau berikan kepadanya. Pertanyaan saya, ketika ucapan-ucapan ini Yesus sampaikan kepada muridnya, muridnya kemudian mengambil sikap di dalam beragama. Murid percaya dia Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Ya mereka percaya hakikatnya ilahi utusan. Oh, udah, Makanya saya bilang utusan itu udah, bukan kau turun. Kamu turun, penipu, penyesat, kamu turun. Wa antum syuhada. Kamu menyaksikan dalil itu, kamu mendengarkan dalil itu, tapi kamu menghalang-halangi manusia yang masih mau waras. Kau menghalang-halangi manusia yang ingin datang kepada Tuhannya dengan selamat. Kau menghalang-halangi orang-orang beriman di jalan Allah yang lurus. Kau bengkokkan jalan itu setelah kau tahu, setelah kau dengar, setelah kau lihat. Wa antum syuhada. Wa mallahu bighafilin amma ta'amalun. Apa kamu berpikir Tuhan itu tidak menyimak, tidak menyaksikan, tidak mengetahui apa yang kamu lakukan? Tuhan Maha menyaksikan. Kamu kalau kau tidak sembuh dari penyakitmu ini, mati dalam keadaan seperti ini, saudaraku, sangat disayangkan. Terpaksa kau menjadi penghuni neraka kekal di sana. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saya sudah mengajak kamu untuk sadar sesadar-sadarnya, tapi ternyata kamu lebih melihara penyakitmu itu daripada kau sembuh. Silakan. Ada pasien baru, silakan. Dulu. Selamat malam. Iya. Malam. Apa betul Muhammad itu diracuni sampai mati? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diracun, betul. Apakah dia mati? Betul. Masalahnya? Masalahnya dia kalian kan anggap dia seperti dewa nabi, tapi dia kok diracun. Kok dewa nabi, apa pula ini? Apa jangan membabi buta, Bang? Meskipun abangku ini sering makan babi, tapi jangan membabi buta dalam diskusi. Ayo bicara dengan yang sebenarnya. Anda mau ngomong apa? Pakai ilmu, silakan. Kalian bahas Tuhan Yesus, tapi kalian itu Anda mengatakan Tuhan Yesus aja Anda sudah bengkok itu. Kesaksian Anda mengatakan Yesus itu Tuhan itu kesaksian palsu. Yesus tidak pernah mempersaksikan dirinya sebagai Tuhan. Saudaraku, saudara, sebagai penipu Anda jangan banyak bicara di sini. Ya, sebagai penipu, pembohong, penyesat jangan Anda banyak bicara.
Anda mengatakan Tuhan Yesus itu saja sudah membengkokkan kesaksian Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Masa Tuhan mengutus Tuhan? Atau memang ajaran Anda mau Anda akui bahwa kami adalah penyembah Tuhan-Tuhan? Tuhan kami banyak. Yesus mempersaksikan muridnya, mengakui dirinya hanya sebagai rasul. Dan yang Tuhan yang benar-benar adalah Tuhan satu-satunya yang mengutus dirinya. Anda bicara jelaskan figurnya Islam. Tapi Anda lupa kalau Islam itu bom bunuh diri, teriak Allahu Akbar seperti di Bali itu. Kalian tidak sadar bahwa itu, apakah itu Kalau instruksi Al-Quran? besok hari yang membawa agama Anda masuk lagi ke Nusantara menjajah, Bang Suma paling depan yang akan mengebom mereka. Ingat ya, kalau pembawa agama Kristen, pembawa agama Katolik kembali melakukan aksi penjajahan seperti pertama kali dia memijakkan kakinya di Indonesia, maka Bang Suma yang akan memimpin mengebom mereka semua. Kami akan mengebom pelaku-pelaku kriminal. Kami akan mengebom orang-orang yang ingin merusak negara kami. Kami akan melakukan perlawanan peperangan terhadap mereka yang datang ingin menghancurkan bangsa ini. Jangan ragu itu. Jangan ragu. Karena kami sudah dinubuatkan di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 33 nomor 3334. Sorry, ada yang ingat? Kisah Para Rasul 3 nomor 2223. Pengikut seorang nabi yang datang, barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Islam itu agama jihad. Sama seperti Yesus. Yesus juga agama jihad. Kalau ada orang yang datang kepadaku tapi dia tidak membenci ibunya, bapaknya, saudaranya, kakeknya, anaknya, istrinya, bahkan nyawanya sendiri, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu ajaran Yesus. Ajaran jihad, bukan ajaran kasamele-mele. Dia yang berbuat dosa, Tuhan yang tanggung dosanya. Bukan ajaran yang berpura-pura, pengecut. Kalau di Islam, kenapa umat Islam itu takut bermaksiat? Karena umat Islam yang menanggung dosanya adalah dirinya sendiri. Kalau kalian, kenapa berani bermaksiat? Karena dosamu ditanggung sama orang lain, bahkan Tuhanmu. Kira-kira apa yang bisa menghalangi orang Kristen tidak berdosa? Kalau kami umat Islam, kami melakukan maksiat, kalau kami melakukan dosa, maka yang menanggung dosa itu kami sendiri. Tapi kalau orang Kristen masuk ke dalam kamar, di situ ada seorang gadis berdua-duaan, membuatnya takut melakukan maksiat. Pada saat kondisi seperti itu. Apa? Karena setiap kalian berdosa, kalian sudah punya penebus. Setiap kalian melakukan kesalahan, kalian sudah ada yang nanggung. Jadi kalian bisa melakukan apa saja, kalian enteng melakukan apa saja, karena kalian didoktrin ada yang nanggung. Kalau kami enggak. Kami yang berbuat, kami yang bertanggung jawab. Makanya kami mikir. Kami berpikir. Kalau ingin melakukan suatu kemaksiatan, kami berpikir berjuta kali untuk melakukan itu. Tapi kalau kalian, apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian pikirkan sehingga kalian, oh aku nggak mau berdosa, aku nggak mau melakukan ini. Aku kenapa? Aku takut apa? Takut apa? Hai, masalah generasi. Bang Suma, saya mau mengatakan kepada Bang Suma. Malam Bang Suma. Malam juga Bang. Saya mau mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak tobat ya. Disakman oleh Ibu Fatimah, Sofiatul, Agatha. Maksudnya apa ini? Kamu tidak tobat ya, disakman oleh Ibu Fatimah, Sofiatul, Agatha. Maksudnya apa Bang? Sofi Bekatul. Kamu Maksudnya gimana? bertobatlah kau Suma. Setelah saya bertobat, saya masuk Kristen, saya nyembah makhluk kuburan gitu maksudnya. Jangan sering dan selalu menghujat. Menghujat. Kamu jangan terlalu berdusta.
berdosa. Tiga hal. Dalam 3 hal. Apa itu 3 hal? Kita aja agama kamu, jangan 3 hal urusin itu? agama orang. Oh, nggak mau diurusin, nggak mau ditahu. Nggak mau ditahu kedoknya. Kayak Paulus ketika datang iblis memproklamirkan kerasulannya, Paulus mengusir iblisnya. Padahal iblis datang mempromosikan kalau dia adalah rasul. Iblis diusir. Kamu baca 2 Petrus 2 ayat 2 2 Petrus 2 nomor 2. Kenapa nggak baca nomor 1-nya? tentang nabi-nabi palsu. Iya, kenapa nggak baca itu nomor 1-nya? Tentang nabi palsu, kamu tahu Iya. kan maksud kami? Iya, tahu. Nah itu kau sendiri. Boleh saya baca? Saya bacakan buat Anda, boleh? Ya baca. Oke. Diam. Saya baca 2 Petrus nomor berapanya yang Anda mau? Nomor 1 langsung nomor 2? Oh, nomor 2. Baik. Kita baca nomor 2 ya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ini berhubungan dengan makanan nggak, Bang? Kamu itu tunjukkan bodohnya kau itu. Aku tanya dulu, aku serius bertanya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Pertanyaan Pantas saya, aja dimarahi oleh hawa nafsu itu apakah juga berhubungan dengan makanan? Bang, makanan apa yang haram di Kristen? Ini hubungannya dengan hawa nafsu. Tunggu, saya belum masuk di intinya ini. Apakah hawa nafsu di sini berhubungan dengan makanan, Bang? Jangan imut, baca ayatnya. Sudah baca. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Pertanyaan saya, apakah hawa nafsu di sini juga dengar? Apakah hawa nafsu di sini termasuk makanan? Ayo bang. Jangan ini, jangan pura-pura gila kalau lagi diskusi. Apa bedanya dengan nama-nama yang kalian sebutkan tadi? Mencret semua aku buat, sama aja ya. Aku pikir kamu gurunya. Sama aja. Halo saudara Tian, apakah sama Banjoma? Tadi itu hawa nafsu itu Banjoma termasuk makanan. Iya, termasuk makanan. Nah, siapa agama yang semua memakan semua binatang? Agamanya Sitian. Itu isinya tuh. Jadi 2 Petrus 2 itu berbicara mengenai Kristen itu sendiri. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara Tian, kesaksian Yesus, apakah masih ada bantahan? Kan yang saya bilang juga sama Bang Zuma tadi itu juga perkataan Yesus, Bang. Makanya saya bilang tadi itu teluruskan itu benar, Yesus adalah utusan. Hanya yang tadi saya tidak berterima adalah ketika arti utusan itu adalah manusia. Di kamus manapun kita cari itu bukan artinya utusan itu adalah soal peran. Jadi mau dia manusia pun utusan itu bukan peran. Coba tunggu. Utusan itu bukan peran. Peran. Mana yang betul? Utusan itu peran. Utusan itu adalah berbicara soal peran, tidak berbicara peran soal sebagai apa di situ? jenis. Peran sebagai apa? Peran sebagai apa? Bawahan atau atasan? Itu bukan dalam konteks itu. Utusan itu. Ini Saudaraku, utusan itu peran sebagai bawahan atau sebagai atasan? betul. Itu dalam konteks peran itu. Betul. Tapi itu kan jangan Anda lupa. Tapi itu kenapa itu? Apakah, Kenapa itu, Bang? Kenapa? apakah contohnya manusia menyuruh utusannya, contohnya presiden menyuruh menteri, apakah menteri itu bukan manusia? Menyuruh utusannya, contohnya Bukan.
Anda mengatakan bahwa utusan itu Itu peran. juga. Pertanyaan saya, Iya, makanya saya peran bilang, sebagai bukan bawahan, jenis orang jenis peran sebagai bawahan atau peran sebagai atasan di situ? makanya sebenarnya tadi soal peran karena Yesus datang untuk menyelamatkan, makanya dia Sebagai bawahan atau sebagai atasan? Iya, mau sebagai bawahan dia pun nggak masalah itu, Bang. Tapi tidak, makanya saya bilang belum Anda kok bicara nggak soal merasa- pribadinya. Kok nggak berasa ikhlasnya? Jawabnya kok agak berat Enggak. kali. Justru itu makanya saya bilang harus Ah, apa namanya dalam Berarti murid berpikir harus- Yesus, berarti murid Yesus sudah betul, dan Yesus sudah betul kalau Yesus itu hanya rasul bawahan, betul? Betul nggak? dalam peran betul, tapi dalam hakikat kan itu tidak berbicara hakikat. Kata siapa? Makanya saya Kata bilang siapa? Kenapa anda kemudian meludah meludah ke atas, jatuhnya ke mulut Anda sendiri? Bisa punya contohnya, bisa punya hamba. Siapa yang membahas tentang hakikat di situ? Makanya itu yang saya bilang, justru itulah pikiran Bang Zuma. Anda berpikir utusan itu berbicara soal hakikat pribadinya. Contohnya Abang Zuma punya hamba. Di situ dikatakan apa? Di situ dikatakan apa? Segala firman itu mendudukkan Yesus sebagai apa? Segala firman nih, segala ucapan Yesus mendudukkan Yesus sebagai apa? Jawab. Iya, betul. Utusan itu berbicara tentang utusan. Nah, kalau begitu dari mana? yang salahnya Sabar. Segala ucapan Yesus menghantarkan Yesus dipahami sebagai utusan. Lalu ucapan siapa yang Anda pahami sehingga Yesus itu adalah ilahi? Baiklah, saya bertanya sama Bang Zuma. Bang Zuma, utusan itu hanya berbicara soal manusia atau bisa juga malaikat? Saya ulang lagi. Ingat, segala ucapan Yesus ketika dipahami dan berdasarkan kesaksian Yesus, semua ucapan Yesus menghantarkan Yesus itu derajatnya jatuh sebagai utusan Tuhan. Dari mana ucapan siapa yang Anda gunakan sehingga menghantarkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri? Iya, itulah kesalahan logika Bang Zuma yang kubilang. Utusan yang dianggap berbicara tentang hakikat pribadi. Makanya utusan itu berbicara soal peran Bang Zuma. Saudaraku, semua Contoh ucapan Bang Zuma, Yesus, Anda punya hamba. semua ucapan peran Yesus, dia hamba. semua ucapan Yesus dalam hal perannya sebagai utusan, Yesus persaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Titik. Semua. Betul. Saya tidak menyangkal itu loh Bang Zuma. Oke, berarti Anda sudah akui bahwa Yesus bukan Tuhan. Makanya itu yang saya bilang harus diluruskan cara berpikirnya. Berarti Anda sudah akui. Berarti Anda sudah akui Yesus kalau itu Anda bukan punya Tuhan. hamba itu berbicara soal peran. Apakah hamba itu bukan manusia? Segala firman yang Yesus sampaikan. Iya Bang Zuma, saya sudah akui tadi Yesus itu adalah utusan. Tapi sekarang yang harus diluruskan Kalau pikirannya. Anda sudah mengakui Yesus itu utusan, apa yang Anda ingin jual lagi setelah Yesus itu utusan? Apa yang Anda ingin jual mengenai Yesus? Yesus adalah Harus diluruskan cara berpikirnya. Yesus pelan-pelan, Bang adalah Zuma. Kenapa kamu Iya. ingin meluruskan pemikiran Apakah saya? utusan itu berbicara tentang Sementara kita sepakat Yesus itu utusan. Kenapa kamu luruskan itu? Saya tidak menyangkal itu Bang Zuma, yang kesimpulan Anda bahwa utusan itu harus manusia, itu yang saya bantah. Makanya saya berikan Terus kesimpulan, terus menurut saudara, Yesus sebagai utusan di situ sebagai apa? Yesus sebagai utusan di situ. Udah itu peran Bang Zuma, apalagi yang kamu tanyakan? Yesus sebagai utusan itu sebagai apa dia di situ? Gini Bang Zuma, kalau pertanyaannya begitu jadi susah. Yesus sebagai utusan dia udah Maksudnya kamu susah menipu, ya kan? Bukan Bang Zuma. Nah, kalau begitu jawab. Sebagai rasul, dia di situ sebagai rasul, isi kerasulannya itu dia apa? Manusia atau Tuhan? Bukan Bang Zuma, isi kerasulan yang menyelamatkan, menyampaikan firman itu kan soal peran.
Yang saya bilang ini kan, makanya saya bilang sebagai rasul yang harus dipercaya, isi kerasulannya ini Tuhan atau manusia? isi kerasulan itu soal berbicara peran abangku. Udah, Anda di bawah. Bicara kita Jangan naik ke sini. Jangan naik ke sini. Anda di bawah, silakan Anda cuci kloset, ya. Jangan di sini. Cuci kloset di bawah. Di sini bukan tempatnya menyesatkan orang-orang cerdas. Kalau mau menyesatkan orang ke gereja, jangan di sini. Jangan di sini. Anda akan malu kalau Anda gunakan akal. Anda tahu nggak itu apa yang Anda sedang pamerkan di sini? Yuhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di sini kamu ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman. Tapi sadarilah, kau hanya menipu diri lu sendiri. Kau siksa dirimu. Jangan kau diskusi kalau ilmumu masih begitu. Kau siksa dirimu. Adalah lebih baik kau ikuti adik saya, Pendeta Arom. Tuh, orang cerdas tuh, lihat. Orang cerdas itu begitu. Bukan melilit di lidah. Seperti monyet berdiskusi, apapun diucapkan mutar-mutar aja di situ. Dikasih ilmu tertinggi, nggak berubah. Wow! Itulah monyet. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu lebih hina, lebih rendah dari hewan. Itu kata Quran saya. Kenapa lebih rendah dari binatang kata Quran? Karena binatang wajar kalau dia itu seperti itu. Karena tidak dikasih akal. Ente dikasih akal tapi lebih hebat, lebih rendah daripada binatang. So, Al-Quran tidak pernah keliru ketika mengatakan itu. Nggak pernah keliru. Makanya tema yang akan kita bahas ke depan, kecerdasan Al-Quran versus kecerdasan manusia. Kecerdasan Al-Quran versus kecerdasan Bible. Tema berikutnya, cerdas mana Al-Quran dengan manusia, manusia dengan Bible. Mudah-mudahan semakin banyak yang nyimak. Saya ulang, tema berikutnya setelah itu, kecerdasan manusia, kecerdasan Al-Quran versus kecerdasan manusia, melawan kecerdasan Bible, melawan kecerdasan manusia. Siapa yang lebih cerdas antara tiga ini? Al-Quran, Bible, atau manusia? Kalau manusia lebih cerdas daripada Al-Quran, berarti Al-Quran ini levelnya rendah. Tetapi kalau ternyata Al-Quran lebih tinggi ilmunya daripada manusia, berarti Al-Quran ini perkataan Tuhan. Begitu juga Bible. Kalau manusia, kalau Bible lebih cerdas daripada manusia, berarti Bible ini firman Tuhan. Tetapi kalau manusia lebih cerdas daripada Bible, itu bukan firman Tuhan. Kalau manusia ditanya, 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Manusia menjawab, sudah pasti 1, cerdas. Bible ditanya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 Yohanes 5:7. Ada 3 yang bersaksi tapi 1. Masya Allah, Allahu Akbar. Barakallah fiik. Syukran sahabat. Jadi Rojak. Gurunda, itu dia maunya Gurunda. Dia Tuhan mengutus dirinya sendiri. Jadi dia Tuhan dia sekaligus utusan. Maunya tadi. Maunya dia Gurunda. Kesaksian Yesus yang ada di sini. Iya. Tadi Sitian itu sulit sekali setelah dia terbentur, dia sudah akui bahwa Yesus di situ utusan Tuhan. Lantas selanjutnya ini utusan Tuhan ini mau seperti apa lagi gitu loh. Di sini sulit untuk berbohong di sini. Gitu loh. Karena yang kita andalkan di sini bukan lagi kecerdasan Bang Suma. Yang kita pakai di sini kecerdasan Yesus terkait dengan kesaksiannya. Mau lari kemana kira-kira? Iya, itu dia. Yesus versus Kristen, kan gitu jadinya.
Mestinya Kata tadi, Yesus, gimana Kanda? mestinya tadi penekanannya, oke. Setelah di Siap. sini Yesus Tuhan, Yesus adalah utusan Tuhan, bisa nggak berubah lagi status Yesus ini utusan Tuhan? Menjadi apa lagi selanjutnya gitu? Nah, itu. Ya. Kalau Kalau dia sudah celah untuk menipu gitu. pasti. Makanya dia naik mencoba, aku harus menipu. Itu kan pekerjaan iblis gitu. Kebenaran itu sudah dikatakan, tapi mereka selalu ingin membelokkan. Itu kerjaan iblis. Makanya Al-Quran tidak pernah keliru, ku bilang. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yaksirun. Saudaranya iblis itu adalah orang kafir. Mereka senantiasa membantu iblis agar manusia mendurhakai Tuhan. Jadi mereka sedang memerankan peran sebagai pembantu iblis agar iblis ini bisa lebih durhaka kepada Tuhan bersama dengan orang-orang yang mengikutinya. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Dan Al-Quran mengatakan apa lagi? Saya ingat ayatnya dulu. Kul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah. Apa lagi? Man amana tabgunaha iwaja. Wa antum syuhada. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Itu jelas tuh. Wahai ahli kitab, mengapa engkau menghalang-halangi orang-orang beriman menuju kepada jalan Allah? Kamu menghendaki membelokkan jalan Allah itu padahal engkau menyaksikan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah gitu. Mereka berusaha untuk membelokkan kebenaran. Berusaha bagaimanapun caranya. Melilit lidah. Gimana caranya supaya membantu majikan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Saudara Tian tadi itu kira-kira atas keinginan siapa dia ingin memelintir kesaksian Yesus. Menjadi kesaksian. Genesis. Jawabannya Yohanes 8:44. Ya, pasti iblis. Nggak mungkin tidak. Karena Yesus mempunyai kesaksian. Kesaksian di Yesus itu dibantah oleh siapa kira-kira? Interesting. Iblis. Ya iblis bekerja sama iblis. Pasti. Itu nggak bisa tidak. Bukannya dibantah oleh Allah. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan manusia yang lahir tanpa ayah itu adalah hambanya. Pengakuannya kembali kepada Nabi Muhammad. Hambanya itu mengaku ini Abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Di ayat lain Allah menceritakan kemudian. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian. Aku rasul utusan Tuhanmu. Apa yang salah? Yesus bersaksi tentang dirinya sebagai apa? Yesus bersaksi dia mati, sedangkan Allah Anda baru kalimat pertama aja sudah menyesatkan. Mana kesaksian Yesus? Dia diceritakan. Kesaksian Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ini aku baca dalil. Ini aku baca dalil. Aku baca dalil. Aku baca dalil. Aku baca dalil. Aku sedang baca dalil. Aku sedang baca dalil. Oke? Jelas mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Benar nggak Yesus mengatakan begitu? Mana ayatnya bilang Yesus aku diserupakan itu. Ketika dia katakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yesus tahu nggak kalau ada orang yang akan menyerupai dirinya? Yesus tahu nggak? Tahu. Dalilnya sudah jelas kok. Lukas 21 nomor 8. Dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Mana ayatnya Yesus mengatakan aku tidak mati tapi aku diserupakan. La haula wala quwata illa billah. Dari murid Allah. Loh, itu dalil tadi apa? Dalil itu tadi berbunyi apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat. Jangan kau percaya. Ada nggak yang menyerupai Yesus di situ? Menurut Yesus. Dari murid Yesus sendiri mengatakan,
Ini perkataannya seperti ini, aku tidak mati tapi aku diserupakan. Mana mulut Yesus mengatakan itu? Oke, baik. Baik. Lukas 24 nomor 44. Aku akan pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Di kitab Mazmur dikatakan, Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati. Oke? Aku tidak akan mati, tetapi aku akan hidup. Jangan pakai Mazmur, jangan. Yesus yang mengatakan itu? Yesus yang mengatakan itu? Kenapa kau larang saya? Kenapa kamu melarang saya? Yesus yang berkata begitu? Yesus yang berkata begitu? Kenapa kau larang saya? Mana Yesus saya yang mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Jangan pakai Mazmur, Yesus tidak ada bicara di Mazmur perkataan saya, pertanyaan saya. Mana ayatnya? Yesus secara jelas mengatakan, aku tidak mati. Yesus berkata, aku tidak akan mati. Mazmur 118. Mazmur 118. Ya, nomor 17. Yesus berkata, aku tidak akan mati, melainkan aku hidup. Itu kata Yesus. Berkata ya. Itu kata Yesus. Berkata. Itu Yesus yang mengatakan. Di Mazmur. Berarti artinya Yesus sudah ada zaman Raja Daud. Benar nggak? Itu nubuat. Itu nubuat. Raja Daud. Itu nubuat. Puji Tuhan. Itu nubuat. Jangankan pada masa Daud. Jangankan pada masa Daud, Anda baca Al-Quran, ayat Ali Imran ayat 81, Yesus ada sebelum manusia diciptakan. Tapi ingat, bukan cuma Yesus yang ada, seluruh nabi. Jangan senang dulu. Al-Quran surah Ali Imran 81 bukan cuma Nabi Isa yang ada, bukan cuma Yesus yang ada, tetapi seluruh umat manusia. Ya, dengar muslim di bawah. Jangankan Mazmur yang ucapan Daud, jangan gila dong. Jangankan ucapan Daud yang manusia, ucapan Nabi Isa pada masa praeksistensi aja itu sudah ada. Puji Tuhan. Haleluya. Masya Allah. Jadi bukan cuman Yesus doang, seluruh umat manusia. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Keren kali, Bah. Nah, sekarang kita kembali kepada tema. Iya. Kembali kepada tema. Kembali kepada tema. Zaman Mazmur. Kembali kepada tema. Boleh? Tolong tunjukkan kepada saya kesaksian Yesus nih pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya tentang agama di luar Yahudi. Silakan. Nah, kamu belum menunjukkan dari murid Yesus sendiri mengatakan, aku diserupakan. Ayo, saya tunggu. Silakan. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran tidak pernah mengakui aku diserupakan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyerupakan Nabi Isa kepada orang-orang yang menyalibnya. Dan itu terbukti akurat. Dan itu terbukti akurat. Yang bilang tidak sah. Dan itu terbukti akurat di dalam Al-Quran. Dan juga ternyata di Bible diakui. Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada muridnya dalam rupa yang lain. Cakep Al-Quran bukan? Susah kau kalahkan itu. Tidak bisa kau lawan Al-Quran.
Ternyata Bibelmu mengatakan yang nampak setelah penyaliban itu rupa lain. Rupa lain dek yang muncul, bukan Yesus. Jangan menangis. Ternyata yang keluar dari kubur bukan Yesus. Tapi rupa lain. Wilton emosi di bawah karena kalah semua wakilnya. Susah itu. Karena kalian itu lebih cerdas dari kitab kalian. Kalian gak bisa dibantu sama kitab kalian. Karena kalian lebih cerdas dari kitab kalian. Kitab kalian itu keteteran. Mau membantu iman kalian. Tapi gak sanggup Bible. Gimana mau sanggup Bible? Kalian lebih cerdas dari Bible. Jadi susah. Bible gak bisa membantu kalian. Karena Bible, ya ilmunya itu adalah ilmu manusia yang hidup 2000 tahun lalu. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Ilmu orang yang hidup 2000 tahun lalu kalian pakai membantah kami. Bagaimana bisa? Kalau kami, ilmu yang kami pakai 1400 tahun silam ilmunya. Tetapi ilmu dari yang maha mengetahui. Gak bisa kalau kalian bantah itu. Sedangkan kalian menggunakan senjata dari buku-buku yang ditulis oleh orang yang hidup 2000 tahun yang lalu. Bukan firman Tuhan, cuman karangan dia berdasarkan penyelidik. Tapi kami menggunakan Bible. Jadi kau sekarang sudah mengakui Yesus telah ada di zaman perjanjian lama ya. Puji Tuhan. Yesus, jangankan di perjanjian lama. Kalau itu yang ditujukan adalah Nabi Isa alaihissalam, adek Yuli. Masa praeksistensi kenabian, Nabi Isa sudah mempersaksikan tentang adanya Nabi Muhammad. Jadi kalau Ali Imran ayat 81, Nabi Isa atau dalam kaidah Kristen Yesus itu mengakui kerasulan Nabi Muhammad di masa praeksistensi kenabian. Jadi bukan cuma Nabi Isa yang ada, Nabi Muhammad juga sudah ada. Makanya Yesus dalam Yohanes 17 nomor berapa itu? Yohanes 17 nomor 1, Yesus berdoakan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Ingat itu? Nah, baca nomor berapa? Nomor 14. Nomor 14 dari Yohanes 1. Yesus diberikan kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu adalah kemuliaan yang diberikan dari Elohim. Paham sampai situ ya? Bukan dari Allah. Nah, maka SWT sekarang. Urusan mulai itu, urusan mulai itu. Dari Yesus sendiri. Urusan mulai itu. Ya karena begini, urusan mulai itu. Bisa membuktikan bahwa Oke, baik, Saudari Yuli. Artinya gagal. Tadi saya mendengar atau palsu. Anda itu. Kalau Anda dengar, Saudari Yuli, kita diskusinya baik, jangan emosi. Dari tadi Anda mengucapkan kalimat-kalimat itu, ya. Anda menuntut ucapan Yesus seperti itu kan? Kalau dalam Al-Quran itu nggak ada. Ucapan Yesus bahwa Yesus di atas narasi Anda kan Anda bilang tidak akan ada Anda tidak akan mengakui kalau bukan dari mulut Yesus sendiri mengatakan, kan itu narasi Anda. Lalu saya membawa mana dari mulut Yesus mengatakan aku tidak mati tapi diserupakan, karena ada ayatnya dari mulut Yesus mengatakan Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, kalau tidak ada ayat Yesus mengatakan kembali lagi ke situ. Kembali lagi ke situ. Ya, sabar. Tenang ya. Kalau tidak ada ayatnya Yesus mengatakan dari mulutnya sendiri sesuai standar yang kamu buat, berarti abad 7 itu gagal sejarah alias palsu. Harus ada benar-benar satu saksi dari Yesus sendiri mengatakan, aku tidak mati tapi diserupakan. Oke, silakan. Saya minta satu Markus 16 nomor 12 boleh baca? Ya. Mana ayatnya? Yesus mengatakan Markus 16 12 boleh Anda baca? Iya, Markus boleh. 16 nomor 12 boleh baca? Jangan pakai Markus 16 nomor 12 boleh Anda baca?
bunyinya, Silakan Anda baca. aku tidak Markus mati, tapi 16 aku nomor diserupakan. 12 boleh Anda baca. Markus Silakan. berapa? Markus. 16 nomor 12. Baca Sesudah dulu itu ia menampakkan diri dalam rupa lain kepada dua orang dari mereka ketika Rupa lain ya? dalam perjalanan kedua. Rupa lain ya, Dek? Adek, rupa lain ya? Saya tidak menemukan Yesus berkata itu tidak mampu. Jadi itu aku bohong. diserupakan. Jadi Markus bohong. Jangan pakai Masalah generasi. Masih mau naik ke sini? Masih mau naik ke sini? Ini Masih mau naik? standar yang kamu berikan. Dengar ya. Ini Saya standar kembalikan yang kamu kepada berikan saudari. kepada Saya kami. kembalikan kepada saudari. Markus Justru di situ saya bohong atau mengembalikan tidak? kepada- Kena langsung di jantung. Masyadang generasi. Kena jantung Bang Hande. Empedunya meleleh. Udah Markus tuh kan Yesus menyatakan dia menempatkan diri dalam rupa lain. Suaranya putus-putus ya, Guru. Saya jaringan saya hujan Bang, hujan. Hujan di sini, hujan. Nggak apa-apa, maklumi aja, nggak apa-apa sih. Hujan. Dalam rupa lain. Dalam rupa lain. Masalah generasi. Si mau aku datang besok. Pokoknya ini, Mana keliru. Iya lanjut. pokoknya ini malam. itu, Guru, dah. Nggak inilah, pokoknya ini malam. malam. Tidak ada celah. Iya. Ya, tidak ada celah kalian untuk menipu. Nggak ada celah. Iya malam Bang. Iya, malam. Iya. Lagi bahas apa ini? Kesaksian Yesus Bang. Iya, kesaksian Yesus tentang Siapa dirinya di depan murid-muridnya. yang pasti setelah dia bangkit naik ke sorga, murid-muridnya menjadi pemberita bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kesaksian Yesus itu sebelum penyaliban Bang, bukan kesaksian setelah penyaliban. Iya. Kalau itu kesaksian sebelum penyaliban, sebuah proses yang memang sudah dia sampaikan bahwa dia akan mati, tapi juga dia akan bangkit dan naik ke surga. Tidak ada Yesus mengajarkan itu abangku. Bagaimana sih Bang? Coba tunjukkan di mana dia mengatakan aku akan mati, di mana itu? Disediakan Dalilnya. pada bangsa lain. Ya mana dalilnya Bang? Wah, sabarlah. Ya kesaksian Anda ini tidak didukung Yesus. Ya sabar dulu. Ya silakan. Wah, lama ayat nggak dapat Bang. Ya silakan. 1 abad kemudian. Ya Bang, di mana Bang dalilnya Bang? Dia katakan bahwa dia akan diserahkan ke bangsa-bangsa lain. Ada tertulis 27. Lukas 24 juga ayat 46. Ada tertulis Anda nanti malu kalau bawa itu Bang. Dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Oke, boleh kita bahas itu Abang? Boleh kita bahas? Boleh. No problem. Boleh? Oke, baik. Ya. Oke, kita buktikan ya. Lukas 24 nomor 46. Baik, saya bacakan sebuah dalil supaya kita dengarkan dan kita simak apakah ini kesaksian Yesus atau kesaksian bohongan. Di dalam Lukas 24 nomor 46, di situ dikatakan bahwasanya ada tertulis demikian. Mesias harus menderita
dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini tertulis di mana? Menurut data Lukas 24 ini, Bang. Itu perkataan Kristus. Iya, itu tertulis di mana? Menurut pengakuan Yesus ini. Kan ada tertulisnya di mana? Ya itulah perkataan Kristus. Iya, itu tertulis di mana, abangku? Ya, itu Saya bocorkan ya, saya bocorkan. Menurut Yesus itu tertulis, menurut Lukas, Yesus mengatakan itu dan itu tertulis di dalam kitab Taurat. Baca nomor 44-nya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Tolong tunjukkan di mana di Taurat Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Silakan. Ayo Bang, saya kasih waktu 20 tahun. Silakan. Iya, Bonus 2 menit. Oh, kasih 2 menit tambahan. Silakan. penyampaian Kristus itu juga sama seperti apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, sorry ya. Karena memang ketika semua itu dituliskan, mau seberapa banyak pun tinta itu tidak akan pernah cukup. Betul nggak yang Al-Quran bilang begitu, Bang? Di mana itu di ayat suci Al-Quran bunyi begitu, Bang? Aku tanya. Di mana Al-Quran menulis begitu? Di mana? Tanyakan ayatnya. Di mana ayatnya bunyi begitu? Ngarang cerita. Yesusnya. Dengar Bang. Lukas ini kan bukan murid Yesus. Dia hanya melakukan penelitian. Iya. Tapi kelihatannya Lukas salah menulis. Dia salah mengutip. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga di Taurat. Di mana di Taurat itu tertulis begitu? Lukas salah mengutip. Itu ada beberapa kali pernyataan Yesus tentang hal itu. Iya, tertulis di mana? Udah tertulis di mana di Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga itu tertulis di mana, Bang? Lukas berbohong. Kata Lukas, Yesus berkata, padahal Yesus tidak pernah berkata demikian. Buktinya tidak ada di Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Lukas berbohong. Bagaimana bisa? Kan memang itu sudah dia sampaikan, Bang. Lukas yang mengatakan Yesus berkata di dalam Torah ada tertulis tentang dirinya bahwa dirinya akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Begitu dicek di Torah ternyata tidak ada. Berarti siapa yang berbohong? Lukas atau Yesus? Abang harus pahami bahwa ketika penulisan itu dasar-dasar penyampaian Kristus itu sudah banyak kali dia sampaikan, Bang. Enggak. Ini. Ya, sekarang Anda kan lebih dahulu. Tinggal cari di Torah. Mesias mati bangkit pada hari ketiga itu tertulis di mana? Sorry tadi Lukas berapa tadi, Bang? Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Nah, nih baru belajar abang ini. Ya nggak apa-apa. Masih ada waktu untuk belajar, nggak apa-apa. Nah, tadi dia yang bawa kalau data itu. Iya. Iya. Dia kayaknya dia pendeta ini, jadi yang ngambil yang enak-enak aja diambilnya. Yang bisa dipakai untuk mendengarkan jemaat. Iya, tapi kan pada kenyataan peristiwa itu memang benar terjadi, Bang. Masalah generasi. Ini bukan berarti ketika Anda mengatakan itu tidak tertulis di Torah, lantas Anda mengambil apa yang dikatakan bangkit pada hari ketiga. Memang betul. Iya, tapi memang betul. Nanya. Memang betul. Iya. Yesus mengatakan bangkit pada hari ketiga. Tapi itu tanda untuk angkatan jahat. Coba Anda lihat dalam Yohanes 5 nomor 47. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis Musa, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nomor 46-nya apa yang dikatakan? Iya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada aku sebab Musa telah menulis tentang aku. Nah,
Yesus mengatakan, Musa Betul. telah menulis tentang aku. Lukas Ya. 24 dikatakan bahwa Yesusnya mengutip Taurat bahwa dia ada tertulis di situ Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Tertulis di Taurat mana itu, Bang? Makanya saya katakan tadi bahwa apa yang Dulu lah, Bang, jangan makanya tertulis di mana. Oh, Iya, makanya. iya. Bagaimanapun apa yang disampaikan itu benar-benar terjadi, Bang. Ya, ya. Yesus sudah berkali-kali dia sampaikan itu. Saudaraku, Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar dari kubur. Yesus mengatakan angkatan jahat minta tanda dan tidak akan diberikan tanda selain anak manusia keluar dari kubur. Memang itu terjadi. Tetapi kalau Anda katakan itu Mesias bangkit pada hari ketiga, Mesias yang dimaksud adalah Yesus anak Maria, itu tidak ada itu. Kenapa tidak ada? Buktinya? Karena di Taurat itu tidak ada. Buktinya terjadi di dalam Kristus. Yang terjadi itu adalah iblis yang keluar dari kubur, Oh, bukan siapa Yesus. bilang, Bang? Ayo, di mana iblis keluar dari itu? Oke. Iblis keluar dari kubur, oke. Ketika dikatakan oleh Yesus sendiri di Matius 12 nomor 43 nomor 43 sampai nomor 45. Benar ya teman? 38 sampai 40, sorry, hujan di sini, konsentrasi saya terpecah. Iya, Matius 12. Matius 12. 38 Berapa? 40. 38 40. 38. Ya, dibilang apa? Ya, silakan Anda baca. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Di mana iblis itu, Bang? Di mana iblis di situ? Oke, tunggu dulu, sabar. Itu tanda untuk angkatan jahat, betul? Iya. Karena dia sedang berbicara kepada orang-orang yang nggak mau percaya. Ya, nah maka dikasihlah tanda orang jahat ini. Iya. Terus? Di mana iblis di situ, Bang? Bang Juba. Iblisnya di mana? Cuma nge-lag, Bang, cuma suaranya nge-lag. Nge-lag atau Dari- pura-pura, Bang? Hujan. Oh, bukan baik Kristen. Tanda untuk siapa? Itu tanda untuk siapa? Aku. Anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam, itu tanda untuk siapa? Jawab dulu. Iya. Ya Jadi- apa? Itu tadi ya terus orang ini. Iya. Ini tanda orang jahat. Ya. Itu tanda untuk siapa? Ini dia bilang apa? Itu tanda untuk Saya siapa? baca, Bang Juma dengar. Tanda Itu untuk tanda untuk siapa? yang jahat. Itu tanda untuk orang apa? Orang jahat atau orang benar? Angkatan yang jahat. Itu tanda 3 hari 3 malam dalam Tapi dalam jawabnya perut bumi. kepada mereka. Itu tanda untuk angkatan jahat atau untuk angkatan yang benar? jahat ini tidak Jawab. setia. Jawab. Ya, Jawab. iya, tetapi kepada Iya, mereka tidak. iya, Atau iya, iya. bisa di situ, Bang Juba. Pertanyaan saya tunggu dulu. Jawab dulu Mana pertanyaan ini? saya. Kamu bilang tanda buat Pertanyaan iblis. saya tunggu dulu Kamu sebelum ke bilang situ. tanda Sebelum kita ke Udah main situ. Sebelum kita ke situ, sabar. Bibelmu itu bukan cuma satu ayat itu. Bibelmu itu ribuan data. Ya, Itu buru-buru. Jawab dulu. Manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab dulu.
Ya iya, ini angkatan Iya. yang jahat. Iya. Tetapi jawabnya kepada mereka. Ini Iya. kan sesuai dengan Alkitab. Iya. Kita sudah tahu, kita udah sampai di situ. Ini baru orang pinter. Saya sekarang ingin ketegasan darimu. Iya, udah dengar. Saya baca lagi ya, Bang. Saya baca. Nggak usah kau baca. Ayat Sekarang kita 39. simpulkan. Sekarang kita Tetapi simpulkan. jawabnya kepada Anda turun. mereka. Anda di bawah. Anda di bawah. Angkatan yang jahat ini. Di bawah sana. Aku tahu kau sedang teriak. Oh, Tuhanmu Yesus, bantu aku. Bantu aku. Makanya kau pura-pura ulang-ulang baca, baca, diulang lagi, baca, diulang lagi, baca, diulang lagi. Kau pura-pura, karena kau tidak bisa lolos dari situ. Angkatan jahatlah yang diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Tinggal kau bilang iya kok. Ini, iya, aku baca dulu, iya, kan terus ini, iya, pret. Kalau ilmu nggak ada, cuman modal semangat, jangan naik ke sini. Kecuali mau belajar. Oh, cuman modal semangat, tak ada ilmu. Bikin malu saudara Kristen saya yang lain, bos. Gitu, masih banyak saudara saya Kristen yang mau belajar. Jangan kau patahkan semangatnya dengan kau bengkokkan semua kebenaran. Saya tinggal bertanya, Anda sisa menjawab. Setelah Anda baca dalil, Anda mengiyakan atau tidak mengiyakan. Apakah manusia keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda buat angkatan jahat, orang-orang jahat, atau itu tanda untuk orang-orang benar? Anda tinggal jawab, gitu aja kok repot. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam dalilnya bahwa yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Karena itu adalah tanda untuk siapa? Orang jahat. Iya. Masa orang benar diberikan tanda iblis keluar dari kubur? Atau sebaliknya? Masa angkatan jahat? Tempatnya Gurunda ini hujan deras ya teman-teman, hujan deras. Jadi jaringannya kurang bagus karena dia di atas gunung, di atas bukit. Carly memang kalau kena hujan gitu. Saya bilang lagi tadi Oten alasan. Memang Oten. Ibu siapa nih? Silakan Bu. Tanggapi. Ayo. Yohanes 12 nomor 31. Saatnya dunia sekarang ini dihakimi. Sekarang juga kuasa dunia dilemparkan keluar. Malu Lemparkan keluar dari mana? nggak terbukti ayatnya itu. Kau turun di bapak itu kan. Malu kau. Lu? Ya nggak terbukti ayatnya tadi itu malu. Kasihan lu. Nggak terbukti ayatnya makanya kau turuni tadi. Oh enggak dong, saya kan bertanya kepada dia. Ketika dikatakan bahwa anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga, itu tanda untuk orang jahat. Itu nggak terbukti itu ayatnya, malu kau kan. Kau turuni tadi Itu bapak tanda, itu. dengar. Itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar. Itu dulu, baru saya masuk dalilnya yang keluar dari kubur. Itu iblis. Itu dulu tadi malumu diakui. itu. Malu kali memang benar. Nutupi itu tadi malumu. Kasihan kali. Kasihan kali. Saya menuntun orang untuk menjadi waras itu tidak seperti kalian. Saya punya metode tersendiri untuk menggiring manusia itu sampai kepada kewarasan. Saya punya metode sendiri. Saya ini lulusan psikologi pendidikan. Iblis, jangan kayak Oke, kamu penipu. sekarang akui dulu bahwa anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Ya atau tidak? Akui dulu. Aku itu dulu, saudara-saudariku, akui bahwa Yesus ketika ditanya Allah itu minta dalam tipu daya, kair makarin itu yang karim makarin. Enggak jelas lagi. Karim makarin.
Karin Makarin. Gila, kau sering naikin lah. Karin Makarin kata dia. Jadi sekali lagi kita itu pernah belajar. Ya, saya itu sarjana psikologi pendidikan. Tahu caranya. Apa? Karin. Ini tadi ibu ini dia membela suaminya. Tadi suaminya tadi itu istrinya naik membela suaminya gitu. Apa Karin? Anda untuk orang benar atau orang jahat, paman? itu tanda untuk orang jahat atau tanda untuk orang benar? Gitu aja kok repot.